Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali meneruskan pelajaran ya, kajian tauhid akidah ya, dari buku Khudh Aqidataka Minal Kitabi was Sunnah, yang artinya adalah ambillah ya akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas halaman 7 tentang jenis-jenis tauhid dan faedah-faedahnya. Kita bahas beberapa pertanyaan, di antaranya mengapa Allah mengutus para rasulnya? Ya, jawabannya adalah Allah mengutus para rasulnya itu untuk menyeru kepada umatnya agar mereka beribadah kepada Allah saja. Dan agar mereka juga menjauhi perbuatan syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhid ar-rabb? Yaitu tauhid rububiyah. Di situ jawabannya adalah yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, mengatur alam semesta dan selainnya. Dalilnya adalah yaitu dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian juga terkait dengan ini, pertanyaan yang ketiga, apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah seperti berdoa, menyembelih, dan juga melakukan nazar. Ini kemarin kita bahas ya. Baik, untuk pertemuan malam hari ini kita lanjutkan ya. Halaman 8 ya, dilihat di layarnya. As-su'al at-tasi, pertanyaan yang ke-9. Ya, dari pertanyaan pertama dari pelajaran sebelumnya nih. Yaitu pertemuan kita yang pertama ya. Pelajaran ke-9. Pertanyaan ke-9. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Apa itu tauhid sifat Allah dan nama-namanya? Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid sifat-sifat Allah dan nama-namanya? Boleh saya tulis di kolom obrolan biar supaya lebih jelas bahasa Indonesianya. Pertanyaan ke berapa? Ke-9 ya. Nah, pertanyaannya, apa itu tauhid sifat Allah dan nama-namanya? Nah, apa yang dimaksud dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya? Boleh dicatat di kolom obrolannya, sudah saya tulis. Yang dimaksud dengan tauhid sifat-sifat Allah serta nama-namanya yaitu menetapkan ya isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi.
yaitu menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, ya, bihi dengannya, nafsahu dirinya, fi kitabihi di dalam kitabnya, au wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati alal haqiqati, au wasafahu rasuluhu, atau yang disifati oleh Rasulnya, fi ahadithihi as-sahihati dalam hadis-hadisnya yang sahih, alal haqiqati berdasarkan hakikatnya, bila takwilin wala tafwidin, tanpa mentakwilnya dan juga tanpa menyerahkan maknanya begitu saja, wala tamsilin, dan juga tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, wala ta'tilin, tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifatnya, kal istiwa, seperti sifat istiwa, wan nuzul, sifat nuzul, aliyat, sifat tangan, wa ghairiha, dan sifat-sifat yang lainnya, mimma yaliku bikamalihi, yaitu apa yang sesuai dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ada dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11 ya kalau nggak salah. Oke, kita jelaskan dulu ya ini yang bahasa Indonesianya gimana sih gitu ya. Oke, saya tulis di kolom obrolan ya. Yaitu berarti tauhid menetapkan apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya, dirinya di dalam kitabnya. Kitabnya yang dimaksud adalah apa? Al-Qur'an. Al-Quran. Al-Qur'an. Nah, itulah ya. Di kolom obrolan saya tulis menetapkan apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Jadi yang Allah tetapkan bagi diri Allah ya di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, itu kita menetapkan ya. Atau wasofahu, yang disifatkan oleh Rasulnya. Siapa Rasulnya? Yaitu Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulnya di mana menetapkannya? Dalam hadis hadisnya yang sahih ya, berdasarkan hakikatnya. Nah, di kolom obrolan tuh lengkap sudah ditulis terjemahnya. Boleh ditulis dulu di buku tulisnya. Ya, ini adalah keterangan nah, dari 2 baris baru ya, yaitu tauhid yang terkait dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Bila takwil, lanjutkan, tanpa mentakwil, atau artinya menafsirkan yang tidak sesuai. Wala tafwid, tidak juga mentafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan, begitu saja maknanya. Nah, ini 2 hal tuh, takwil dan tafwid tidak boleh. Wala tamsil, ya, tidak boleh juga
tamsil. Tamsil yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Nggak boleh ini juga ya. Kemudian ada istilah taktil. Dan tidak boleh juga taktil, yaitu mengingkari nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah itu 4 poin itu ya. Kal istiwa seperti sifat istiwa, sifat istiwa, sifat nuzul, dan sifat tangan. Lagi, sifat contohnya apa? Seperti sifat istiwa, sifat nuzul, dan sifat tangan. Ya. Tentu ini sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalilnya ditulis surat Asy-Syura ya. Ayat yang ke-11 ini. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya segala sesuatu pun. Ya nggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwas samiul basir, dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun yang berikutnya di sini hadisnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah itu turun pada setiap malam ke langit dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, bagaimana turunnya Allah? Dijelaskan di sini. Yanzilu nuzulan. Allah turun sesuai dengan yaliku bijalalihi. Sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yushbihu ahadan min makhlukatihi. Tidak, ya, Allah itu serupa dengan satupun dari makhluknya. Jadi jangan dibayangkan kalau turun berarti seperti orang yang sedang turun dari kursi misalkan. Ya, tidak boleh kita membayangkan yang demikian. Tentu Allah maha sempurna ya dari seluruh sifat-sifat dan nama-namanya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan nomor 10. Pertanyaannya, Aina Allah? Di mana Allah? Jawabannya adalah Allahu fauqal arsy alas samai. Allah itu di atas arsy. Ya, alas sama, di atas langit. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Ar-Rahman, Allah di atas arsnya lah dia beristiwa. Apa arti istiwa? Yaitu ala wartafa'a, yaitu naik, meninggi ke atas ya. Kama ja'a fil Bukhari, sebagaimana ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, seperti itu. Jadi ketika ditanya di mana Allah, kita jawabannya Allah alal arsh, fauqal arsh, di atas arsh ya. Kemudian hadis yang menguatkan lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, innallaha kataba kitaban. Allah itu menulis sebuah kitab ya. Fahuwa indahu fauqal arsh, dan ia adalah di
sisinya berada di atas arsy, ya, kitab tersebut. Jadi kalau ditanya di mana Allah, jawabannya di atas arsy, alal arsy. Arsy itu di mana adanya? Di atas langit sana, ya, di atas. Nah, lalu bagaimana Allah mengawasi kita? Tentu Allah maha sempurna, ya, maha besar. Ya, Allah Allah mengawasi kita, ya, dimanapun kita berada. Allah melihat kita, mendengarkan apa yang kita ucapkan, bahkan yang terbetik dalam hati kita pun Allah mengetahuinya. Kita mau niat baik, mau niat amal soleh, Allah tahu. Kita mau niat berbuat jahat, berbuat maksiat pun Allah maha mengetahui. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, 11. Pertanyaannya, hal Allahu ma'ana, apakah Allah bersama dengan kita? Ya. Maka jawabannya adalah Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Jadi Allah itu bersama kita itu yaitu secara pendengarannya, penglihatannya dan ilmunya. Allah mengetahui, maha mengetahui. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la takhafa. Janganlah kalian berdua takut. Ini Musa dan Harun, ya. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tetapi secara zatnya Allah, Ar-Rahman, alal arsistawa. Allah itu, ya, Ar-Rahman berada di atas arsnya, ia beristiwa. Ini surat Toha ayat 5. Kalau ini Toha juga ayat berapa, coba dicari, ya. Yang ini nih. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Surat Toha ayatnya coba dicari. 2 tugas, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Jadi kita itu ketika berdoa itu tidak perlu dengan suara keras. Mengapa? Sesungguhnya ya innakum tad'un. Kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, qariban yang maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan ia bersama kalian. Ai bi ilmihi, yaitu ilmunya Allah bersama kita. Dimanapun kita berada, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar pun Allah tahu. Ya, kita nguping pembicaraan orang, kita melihat misalkan hal-hal yang nggak boleh dilihat, ya. Meskipun kita bersendiri saja di kamar, kita lihat HP, isinya adalah hal-hal yang dilarang oleh agama, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha mengetahuinya. Nah, ini tentang tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, terakhir di sini ada halaman 9. Ma hiya faidatu tauhid? Apa sih faidah dari tauhid? Nah, apa sih faidah dari tauhid? Tauhid kemarin apa intinya? Yaitu mengesahkan Allah, ya. Mengesahkan Allah. Kita menjadikan Allah itu satu-satunya yang kita ibadahi, yang kita sembah itu Allah. Faidatu tauhid, faedah daripada tauhid, hiya, yaitu al-amnu fil akhirah minal azab wal hidayah fid dunya wa takfiri dzunub. Ada 3, dicatat, ya. Saya tulis kolom obrolan. Faidah dari tauhid. Tauhid itu apa artinya? Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Apa faedahnya? Yang pertama, keselamatan, ya, di akhirat dari azab. Nah, jadi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, ia akan selamat
dia akan aman. Dari apa amannya? Yaitu dari azab Azab. neraka. Yang kedua, ditulis ya, yaitu al-hidayah fid dunya. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan, ya, yang kedua faedahnya, mendapatkan hidayah, ya, di dunia. Hidayah itu artinya petunjuk. Allah akan kasih dia hidayah, ya. Hidayah itu yaitu berupa penjagaan, ya, berupa petunjuk dari Allah. Dijauhkan dia dari maksiat. Itu juga hidayah, ya. Yang ketiga, takfirudz dzunub. Faidah atau manfaat yang ketiga adalah menghapus dosa-dosa. Ya, jadi di antara manfaat bertauhid, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yaitu kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Ya. Dalilnya apa? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, di sini ayat Al-Qur'annya diperhatikan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini surah Al-An'am, ayatnya yang Al-An'am, ayatnya yang ke-82. Tadi cari ya. Artinya apa nih? Artinya adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan ya, mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah pada hakikatnya yaitu orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Yaitu siapa? Orang yang beriman. Beriman di sini maksudnya apa? Mentauhidkan Allah, ya. Karena dia tidak berbuat zolim. Dalam tafsirnya disebutkan di sini az-zulmu bizulmin ay bisyirkin. Yaitu orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman. Apa yang dimaksud dengan kezoliman? Yaitu bisyirkin, dengan kesyirikan. Ya, dia tidak melakukan dosa syirik. Ya, dia tidak melakukan dosa syirik. Dia beriman kepada Allah dan tidak melakukan syirik. Itulah orang yang menjaga tauhidnya. Orang yang menjaga tauhidnya, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haqqullahi alal ibad. Hak Allah atas hamba-hambanya. Haqqullahi, di sini hakul ibadi, yaitu hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu, ya, bagi orang yang tidak berbuat syirik, maka ia tidak akan diazab. Dia tidak akan diazab. Azab. Ya. Jadi tidak akan diazab bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik. Yang tidak pernah berbuat syirik. Jadi orang yang tidak berbuat syirik artinya apa? Orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Tauhid. Orang yang bertauhid, ya, dia tadi ada 3 manfaat. Apa yang pertama? Dia akan Keselamatan akhirat. selamat dari azab di
Di akhirat. Kalau di akhirat tuh azabnya maksudnya apa? Masuk neraka itu. Kalau di azab namanya masuk neraka. Kalau mendapatkan nikmat di akhirat, masuk ke dalam surga. Yang kedua apa manfaatnya? Akan mendapatkan hidayah di dunia. Mendapatkan hidayah di dunia. Yang ketiga, Menghapus dosa-dosa. ya, menghapuskan dosa-dosa. Baik, kita lanjutkan berarti ke halaman berikutnya. Tunggu sebentar, kita berpindah ke halaman ke halaman 10 ya sekarang. Baik, kita akan membahas pembahasan pada malam hari ini. Nah, temanya di sini syurutu qabuli al-amal. Artinya yaitu syarat diterimanya amal. Ya, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita diperintah oleh Allah untuk perbanyak amal soleh. Tetapi selain kita beramal soleh, kita juga harus berupaya agar amal kita itu diterima. Karena banyak orang yang beramal, tetapi amalnya tidak soleh. Ya, sehingga tidak diterima. Contohnya misalkan, gampangnya, ada orang mau sedekah, dia sedekah tapi sedekahnya pakai uang korupsi misalkan. Pakai uang habis ngambil kotak infak masjid. Uangnya sebagian disedekahin, sebagiannya buat jalan-jalan. Dia berharap dari sedekahnya itu diterima. Nggak mungkin diterima ya, karena apa? Dia bersedekah dari harta haram. Nah, ya makanya kita harus mengetahui apa sih yaitu syarat-syarat diterimanya sebuah amal. Soal yang ke-13, pertanyaan yang ke-13. Mahia syurutu qabuli al-amali? Ya, pertanyaannya adalah apa saja syarat-syarat diterimanya amal soleh? Jawabannya, syurutu qabulil amal indallahi salasatun. Bahwa syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah ada 3. Ya, syarat diterimanya amal di sisi Allah ada 3. Saya tulis di kolom obrolan ya, biar dicatat lagi di buku tulisnya. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Yang pertama adalah, syarat yang pertama, beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Ya, tadi sudah kita bahas arti tauhid ya, yaitu menjadikan satu-satunya yang kita sembah. Kenapa harus beriman? Nah, dilihat dalilnya, karena kita apapun kita menggunakan dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. Di sini suratnya Al-Kahfi nih, bagi yang rajin baca Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, sini ya, Al-Kahfi. Bunyinya innalladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan yang beramal solih. Beriman dan beramal soleh. Sebelum beramal soleh harus beriman. Jadi kalau
mau beramalnya itu jadi amal soleh, harus beriman terlebih dahulu. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum, bagi mereka jannatul firdausi nuzula, yaitu surga firdaus. Surga firdaus disediakan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah." Ya. Jadi istiqomah maksudnya apa kita? Kita itu kita diperintahkan untuk istiqomah, yaitu kita konsisten, terus-menerus, ya. Istiqomah dalam sholat, ya sholatnya jangan sampai ditinggalkan meskipun sekali. Istiqomah dalam belajar, nah belajarnya terus, kajian, ngaji, ya. Istiqomah dalam puasa sunnah, nah, puasa sunnah Senin Kamis misalkan. Istiqomah dalam berinfak, infak meskipun sehari hanya 2.000, tapi infak, istiqomah itu namanya. Orang yang istiqomah, ya, dia amalnya diterima. Tetapi sebelum istiqomah harus apa? Beriman. Kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, dan kemudian istiqomahlah. Berarti perintah yang pertama adalah perintah beriman. Itu yang pertama ya. Yang kedua, syaratnya kalau amal kita mau diterima, al-ikhlas, yaitu ikhlas. Yaitu apa arti ikhlas di sini? Yang kedua adalah, saya sambil terus di kolom obrolan ya. Ikhlas, yaitu memurnikan ibadah, ya, hanya kepada Allah. Ya. Jadi amal solehnya hanya untuk Allah saja, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, sum'ah pakai ain, tidak ada ujub. Ujub itu apa? Berbangga diri. Kalau ria apa ria? Ria itu mau beribadah, tapi niatnya untuk dilihat oleh orang lain. Bintang dengan dafa, mau sholat di masjid, ya, tapi punya niat. Kenapa sholat di masjid? Niatnya pengen agar ya dilihat oleh misalkan siapa di situ, Pak RT misalkan, Pak RW, ya, atau mau infak, tapi biar apa? Dilihat oleh orang. Nggak boleh. Terus gimana Ustadz? Kan ada amal-amal soleh yang mau nggak mau harus orang lain tuh bisa lihat. Kayak sholat di masjid kan orang lain lihat Ustadz. Haji orang lain lihat. Ya maka yang diperbaiki niatnya kita. Kita ke masjid terserah orang mau lihat mau enggak. Yang penting kita niatnya lillahi ta'ala. Itulah ikhlas. Orang mau muji kita, orang mau nggak muji juga terserah. Kita nggak penting dengan pujian orang lain. Yang kita inginkan adalah ridhonya Allah. Wala sum'ah, dan tidak boleh juga sum'ah. Kalau ria itu ingin dilihat. Kalau sum'ah itu ingin apa? Sum'ah didengar. Kita mau baca Quran, bacaan Quran kita biar didengar oleh orang. Ketika orang lain dengar, bacaannya bagus, bacaan Qurannya. Maka yang seperti ini tidak ikhlas. Giliran nggak ada orang, nggak mau baca Quran. Giliran ada orang, dia baca Quran. Maka yang demikian namanya sum'ah. Ya, kita lanjutkan. Jadi itu namanya sum'ah. Kalau ria apa tadi? Ingin dilihat. Kalau sum'ah ingin
didengar. Kalau ujub apa ujub? Ujub itu artinya berbangga diri. Hebat diri saya gitu. Bisa ranking 1. Hebat saya mah. Infaknya sehari 1 juta. Itu nggak boleh begitu ya. Ujub itu merasa bangga diri. Bangga diri itu adalah salah satu penyakit hati yang akan dapat membinasakan orang. Kenapa? Karena kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Iya. Tanpa ada pertolongan Allah, kekuatan dari Allah kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita beribadah hakikatnya yaitu berdasarkan pertolongan Allah. Ya, dalilnya apa? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zumar. Nah, ini boleh nanti dicari lagi nih. Dalilnya Az-Zumar. Ya, fa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan baginya ad-din, agama, memurnikan. Jadi kita harus mengikhlaskan, memurnikan, tidak ada unsur-unsur dunia. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah, udah untuk Allah saja. Enggak, kita tidak butuh pujian orang lain, kita tidak butuh orang lain itu kemudian jadi suka dengan kita, tidak perlu ya. Yang penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, syarat diterimanya amal adalah al-muwafaqatu lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu artinya? Saya terus di kolom obrolan ya. Yang ketiga yaitu muwafaqah, yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kolom obrolan sudah saya tulis, itu syarat yang ketiga. Jadi kalau yang Rasulullah ajarkan, ya kita kerjakan. Yang Rasulullah kasih contoh, ya kita kerjakan. Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak perlu mengerjakannya. Rasulullah mengajarkan misalkan zikir setelah sholat itu subhanallah 33 kali. Maka kita kerjakan yang seperti itu. Tidak perlu kita zikir subhanallahnya 3.000 kali. Ya. Rasulullah mengajarkan dalam sholat baca Al-Fatihah 1 rakaat cukup sekali. Nggak perlu kita ngulang-ngulang 10 kali. Itu terkait dengan jumlah ya. Ada ibadah yang nggak pernah Rasulullah lakukan, ya maka jangan kita lakukan. Ya. Apa yang Rasulullah kerjakan, itulah yang baik. Itulah yang diajarkan kepada umatnya. Nah, jadi yang ketiga ini. Qala ta'ala, dalil yang ketiga ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr. Boleh dicari nanti ya ayatnya. Yaitu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Apa yang Rasulullah ajarkan, kita ambil, kita terima, kita kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka kita tinggalkan. Yang dilarang kita tinggalkan. Kita tidak kerjakan, ya. Itulah prinsip hidup orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man amila amalan, siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak terdapat padanya perintah dari kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak amalannya, ay mardudun, yaitu tertolak. Maksudnya apa tertolak? Tidak diterima. Ya, ada orang puasa misalkan, puasanya dia mau puasanya dari maghrib sampai subuh.
Yang namanya puasa itu ya dari fajar sampai maghrib. Dari subuh, ya azan subuh sampai terbenamnya matahari. Dia mau dibalik. Saya mau puasanya malam aja. Maka yang demikian nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Maka yang demikian tertolak, yaitu tidak diterima. Ya, wallahu taala alam ya. Jadi ini ya terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jangan lupa catatannya ya Mas Bintang dan Mas Dava di-share di WhatsApp ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita sudah Ustadz mau nanya. ya boleh. Jadi soal PR-nya buat besoknya berapa jadinya? Ya, ada 3 ya. Pertama, yang dicatat apa tadi? Surat Al-Hasyr nih. Yang ini. Di screenshot dulu boleh? Iya. Ya, ini ayat berapa? Ayat berapa ini? Tanda tanya ya. Ini tuh ayat berapa? Ini Al-Kahfi. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, 2. Satu lagi. Ini di screenshot sudah? Sudah. Ya, satu lagi ya. Nggak usah banyak-banyak. 3 aja cukup. Satu lagi di halaman sebelumnya. Jadi ini sudah ya. Ini yang belum tadi surat Toha. Nah, surat Toha yang ini. Kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Surat Toha ayatnya yang keberapa? Depannya qala la takhafa. Ya, dicari ya. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Bintang? Cukup, Ustadz. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau cukup, maka kita cukupkan materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita bahas syirik akbar, syirik besar. Apa itu syirik, apa itu syirik besar, dan seterusnya. Kita akan bahas pada pertemuan pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.